flight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti dari Prodi S1 PGSD kelas 4D Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran, teori berorientasi standar proses pendidikan oleh Dr. Rusman MPD pada tahun 2017. Di sini buku ini ada 16 bab. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 8 yang berjudul model-model pembelajaran. Menurut Joyce dan Well 1980, model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri model-model pembelajaran berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, sebagai contoh model penelitian kelompok yang disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Yang ketiga, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang keempat, misalnya model berpikir induktif. Yang kelima, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, yang salah satunya urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang ketujuh, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang kedelapan, dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu belajar yang dapat diukur. Yang kesembilan, membuat persiapan mengajar. Nah, sekarang kita masuk di model pembelajaran berdasarkan teori. Di sini ada 4 model pembelajaran berdasarkan teori. Yang pertama, model interaksi sosial. Yang kedua, model persosesan informasi. Yang ketiga, model personal. Yang keempat, model modifikasi. Nah, model interaksi sosial menitikberatkan hubungan yang humoris antara individu dan masyarakat. Teori pembelajaran Gestalt dirintis oleh Max Wertheimer 1912 bersama dengan Kurt Kova dan W. Fenomena Fisik. Model interaksi sosial ini mencakup 5 strategi pembelajaran. Yang pertama, kerja kelompok. Yang kedua, pertemuan kelas. Yang ketiga, pemecahan masalah sosial atau inquiry sosial. Yang keempat, bermain peranan. Yang kelima, simulasi sosial. Teori pemrosesan informasi kognitif dipelopori oleh Robert Gagne 1985. Di sini ada 8 fase proses pembelajaran menurut Robert Gagne, yaitu yang pertama, motivasi. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, perolehan. Yang keempat, penahanan. Yang kelima, ingatan kembali. Yang keenam, generalisasi. Yang ketujuh, perlakuan. Yang kedelapan, umpan balik. Nah, model personal. Model ini juga berorientasi pada individu dan perkembangan keperilakuan. Tokoh humanistik adalah Abraham Maslow 1962, R. Rogers, C. Buhler, dan Arthur Combe. Menurut teori ini, guru harus berupaya menciptakan kondisi kelas yang kondusif, baik emosional maupun intelektual. Pada teori humanistik ini, pendidikan seharusnya berperan berbagai pendorong, bukan menahan sensitivitas siswa terhadap perasaannya. Nah, di sini ada 4 model pembelajaran personal yang meliputi strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran non-direktif.
bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi, kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Yang kedua, latihan kesadaran, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Yang ketiga, sinetik untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat, sistem konseptual untuk meningkatkan kompleksitas dasar pribadi yang luas. Nah, yang terakhir, model modifikasi. Model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku, psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Karakteristik model ini adalah dalam hal penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari oleh siswa lebih efisien dan berurutan. Di sini ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku, yaitu yang pertama fase mesin pembelajaran yang dalam kurung CAI dan CBI. Yang kedua, penggunaan media. Yang ketiga, pengajaran program. Yang keempat, operant conditioning dan operant reinforcement. Implementasi dari model modifikasi ini tingkah laku adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar siswa. Modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan reward sebagai reinforcement pendukung penerapan prinsip pembelajaran individual terhadap pembelajaran klasikal.